Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita bertemu dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Perkenalkan, saya Dr. Hanif Al-Qadri. Selama 1 semester ke depan, kita akan sama-sama melihat, menganalisis, terus mempelajari mata kuliah yang sebenarnya menyenangkan. Karena memang sebagai manusia kita ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Artinya kalau kita coba kalkulasi, sepertinya tidak satu pun pada kehidupan kita ini, tidak sedikit pun bagian per bagian dari diri kita ketika ada di satu lingkup kehidupan bersama manusia lain yang tidak terlibat dalam proses komunikasi. Ingat, komunikasi tidak hanya penyampaian secara verbal, tapi setitik bagian yang kita ingin sampaikan melalui satu gerakan pun, kedipan mata pun, itu adalah sebuah komunikasi. Jadi yang kita bicarakan dalam proses perkuliahan selama 1 semester ke depan adalah soal kehidupan, soal kita, keluarga kita. Nah, sekarang manifestasi itu kita angkat dalam kondisi formal, dalam sebuah lembaga, dalam sebuah proses interaksi bekerja, dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Situasi yang berbeda yang kita hadapin hari ini mudah-mudahan tidak mengurangi semangat saudara untuk belajar, untuk mempelajari, menganalisis, mencari berbagai sumber belajar, sehingga berbagai wawasan dan pengetahuan terkait dengan komunikasi dalam organisasi bisa Anda dapatkan tanpa harus diperintah oleh siapapun. Oke, kita coba kenalin. Sebenarnya komunikasi itu apa? Secara sederhana, komunikasi itu adalah proses penyampaian ide, pikiran, atau secara umum kita sebut informasi. Dari siapa? Dari seseorang. Dari seseorang yang kita sebut sebagai sumber atau komunikator. Artinya kalau saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda saat ini, berarti saya punya informasi, saya punya ide, saya punya pikiran, saya punya keinginan untuk menyampaikan kepada Anda sebagai komunikator saya, komunikan saya. Yang berfungsi sebagai komunikator adalah saya. Jadi proses penyampaian ide, informasi, pikiran, perasaan dari satu orang atau sekelompok orang kepada orang lain atau kelompok yang lain. Artinya terjadi interaksi kedua belah pihak. Sehingga apa? Pesan tadi, informasi tadi, ide, pikiran, dan perasaan tadi sampai ke lawan bicara. Itu proses komunikasi namanya. Berbeda dengan komunikasi efektif apalagi. Nanti kita akan ada satu titik pertemuan yang membahas soal komunikasi efektif. Tapi yang jelas kalau dilanjutkan setitik lebih tinggi dari konsep komunikasi secara umum, yang dikatakan komunikasi efektif itu adalah ketika pesan yang tadi disampaikan oleh komunikator sampai kepada lawan bicara atau komunikan tadi persis sama. Jadi tidak terjadi pengurangan atau penambahan informasi, apalagi perubahan inti dari informasi. Apapun bentuk penyampaiannya, bukan disebabkan karena bahasanya yang lugas, kemampuannya yang keren, bahasa Inggrisnya yang oke. Efektivitas tidak ditentukan oleh itu. Apapun bentuknya, ketika pesan itu sampai persis sama, maka pada saat itulah sebuah komunikasi dikatakan efektif. Oke, kita lebih lanjut melihat proses komunikasi atau proses terjadinya komunikasi itu seperti apa secara teori. Nah, ada teori atau model yang sangat lama. Kalau Anda baca atau Anda pelajari artikel, jurnal, dan buku-buku babon istilahnya, buku-buku lama, kita mengenal istilah model Lasswell. Itu berkembangnya di tahun
47-48 atau sekitar 1950-an. Atau kemudian dikembangkan kembali oleh Weaver dan Shannon. Artinya proses itu terjadi dalam beberapa kegiatan. Dimulai dari who atau yang disebut dengan communicator ketika ingin menyampaikan satu statement tadi, informasi atau ide. Say what, jadi dari dia yang dikatakan apa. Nah, apanya itu disebut pesannya. Dari itu menurut Lasswell, in which channel, artinya medium atau media apa yang dimanfaatkan atau digunakan untuk proses menyampaikan pesan tadi kepada siapa? Receiver atau to whom. Harus jelas receivernya dan efeknya apa. Jadi menurut Lasswell ada 5 langkah, dari who atau communicator sampai kepada with what effect. With what effect atau apa feedback dan efek dari proses komunikasi itu. Tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh, yang dikembangkan oleh Weaver dan Shannon. Dimulai dari information source, kemudian transmitter, kemudian receive signal atau si penerima pesan, destination, dan kemudian dia melihat satu kondisi bahwa proses komunikasi itu tidak akan lepas dari yang namanya noise source. Artinya adalah akan ada gangguan-gangguan atau noise-noise yang mungkin terjadi yang menyebabkan proses penyampaian informasi, ide, perasaan, pikiran, atau pesan tadi bisa berubah. Nah, itu yang mesti diwaspadai oleh si komunikator khususnya, termasuk komunikan. Supaya apa? Ide tadi bisa sampai dengan baik dan diterima persis sama, sehingga proses komunikasi efektif terjadi. Nah, itu 2 model yang sampai saat ini sebenarnya masih itu kemudian dikembangkan lagi, dibenerin lagi, diperbarui lagi. Tapi intinya masih sama. Maka sampai sekarang ketika orang bertanya model apa yang digunakan dalam proses komunikasi, ya rentangannya adalah 48-50-an itu. Model yang dikembangkan oleh Lasswell, kemudian ditarik lagi oleh Shannon and Weaver. Mudah-mudahan Anda masih dalam kondisi terbaik, masih memperhatikan saya, Dr. Hanifal Kadri, karena apa yang saya jelaskan seharusnya bisa Anda perkaya dengan bacaan-bacaan yang lain, sehingga Anda mendapatkan satu kesimpulan yang tepat terkait dengan komunikasi, pengertian atau konsepnya, proses, nanti prosedurnya, ada elemen-elemen yang kita pelajari, unsur-unsurnya, sampai pada analisis sebenarnya komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi itu seperti apa. Oke, kita kembali ke proses. Untuk sekarang yang berkembang dari 2 model yang tadi, ada satu proses komunikasi yang kita kenal dalam konsep komunikasi organisasi, yaitu apa yang dijelaskan oleh Robin. Nah, jadi kalau kita sedikit coba menganalisis, mengurainya, maka proses komunikasi itu kita bagi dalam dua kotak yang besar. Kemudian ada apa sih istilahnya? Ada kondisi-kondisi yang terjadi di antara 2 hal ini. Jadi kalau ada gambarnya bisa dimanfaatin. Nanti sekarang gini, nanti Anda cari yang Robin, pendapat dari Robin tentang proses komunikasi bisa dilihat. Tapi penjelasannya seperti ini. Kotak pertama kita menyebutnya sebagai kegiatan atau proses kegiatan yang dilakukan oleh si pengirim pesan atau komunikator. Kemudian yang di tengah, yang kecilnya itu adalah mulai dari proses, ada gangguan, terjadi umpan balik. Kepada siapa? Kotak kedua, yaitu kepada si penerima pesan. Nah, sekarang kita lihat si pengirim atau komunikator ini apa kegiatannya dalam proses itu adalah pesan atau informasi yang akan disampaikan, yang akan dikirim, di-create atau didesain sedemikian rupa. Kenapa? Untuk bisa sukses pesan ini sampai kepada komunikan,
si empunya informasi atau si komunikator menjadi penentunya. Jadi dia mesti melihat informasinya tentang apa. Gimana cara menyampaikan informasi, berarti dia mesti mengenali kepada siapa. Seperti apa, bagaimana karakter, bagaimana kemampuan, mereka berada pada level mana, kemampuan bahasanya gimana, sehingga harus disesuaikan. Jadi gak bisa sepede atau seenaknya kita sebagai komunikator tanpa melihat informasi itu akan disampaikan kepada siapa. Disinilah letak titik berhasil atau gagalnya sebuah komunikasi. Berarti ada di tangan kita, si komunikator. Nah, di dalam itu, ketika pengkreatan, pendesainan pesan atau informasi tadi, ada proses penyandian. Nah, penyandian inilah yang disebut bahwa si komunikator mulai merangkai dan mereka. Direka-reka. Diapain informasi ini supaya mudah dipahami, supaya cocok dengan kondisi dan keberadaan komunikannya. Nah, nanti di tengah ada salurannya, media apa yang dimanfaatkan, akan terjadi nggak gangguan, gimana kemungkinan gangguan-gangguan yang akan dihadapi, dan gimana umpan balik nanti kepada siapa, kepada si penerima pesan. Nah, di kotak kedua si penerima pesan ada dua kondisi juga yang dihadapin. Bagaimana pesan itu diterima, berarti akumulasi dia untuk bisa memahami. Kalau si komunikator berhasil mendesain baik dan menyederhanakan pesan, si komunikan dengan sangat mudah bisa menerima. Ketika komunikator paham dengan si komunikan, bahasa apa yang cocok, cara apa yang cocok, strategi apa yang mesti digunakan, maka usaha dari komunikan untuk menerima itu tidak terlalu mesti kerja keras lagi, nggak mesti. Kemudian proses penyandian pesan itu juga terjadi. Ini informasi apa? Jadi kemampuan, kondisi, keadaan si penerima pesan juga sangat menentukan komunikasi efektif itu terjadi atau tidak. Dalam proses komunikasi tadi, di kotak pertama si pengirim pesan atau komunikator, kotak kedua si penerima pesan atau komunikan. Dalam proses ini, baik si komunikator dan si komunikan, terjadi proses penyandian atas pesan yang akan dikirim dan di si penerima pesan yang akan dia tanggapin atau akan diterima. Ketika ada dua pilihan, kunci keberhasilan komunikasi itu efektif atau tidak berada di tangan siapa? Komunikator kah atau komunikan? Penentu utamanya adalah kita, komunikator. Maka wajib bagi seorang komunikator untuk mengenali siapa lawan bicara, kepada siapa pesan ini akan disampaikan, gimana strukturnya, pendidikannya, kelompoknya, bahasanya. Sehingga sebagai guru nih atau sebagai dosen ada indikasi bahwa kalau toh kita mengajar di 3 kelas dengan level yang sama, maka tidak bisa dipastikan bahwa strategi dan cara yang dipakai, cara ngajar harus sama, malah harus berbeda. Kenapa? Kemampuan dan orang-orang yang dihadapin itu tidak sama. Nah, ini maksudnya tadi. Sehingga saya sebagai komunikator, sebagai penyampai ide, harus tahu persis kalau di kelas ini anaknya gimana. Oh, ternyata anak-anaknya ini kreatif, tingkat tinggi, komunikasinya oke. Maka saya cukup sederhana saja menyampaikan informasi itu, nggak perlu kerja keras. Ketika ada satu titik kelas yang lain, yang memang agak males, usahanya kurang, maka proses komunikasi yang terjadi tidak bisa dipaksakan. Harus ada proses pengkreatan sedemikian rupa. Mendesain bagaimana informasi ini bisa sampai kepada si komunikan dengan baik. Jadi ada proses mengenali sehingga penyandian pesan tadi dari si komunikator dengan proses penyandian si penerima pesan itu bisa klop. Sehingga apa yang diharapkan, apa yang ingin dicapai oleh si kita
sebagai pengirim pesan bisa diterima dengan baik. Nah, itu baru 2. Gimana akan ada kondisi di luar kotak yang besar ini, ada kondisi 1, gangguan. Faktor alam, faktor X, noise, macam-macam. Ruangan yang terlalu besar, sementara suara kita kecil, itu gangguan. Suara yang terlalu pelan, itu gangguan. Kita mengajar di kondisi yang ribut, gangguan. Miskomunikasi besar kemungkinan terjadi. Sedangkan tanpa gangguan di 2 kotak ini saja, kita punya PR yang besar. Apalagi sudah ada gangguan yang pasti akan kita hadapi. Maka sebuah komunikasi itu memang sangat ditentukan oleh siapa Anda, siapa kita sebagai sumber informasi atau si komunikator. Jadi keberhasilan sangat ditentukan oleh kehebatan dan kepiawaian proses penyajian pesan, pengkreatan informasi, pendesainan informasi yang akan disampaikan, dan mengenali siapa yang akan menerima pesan itu. Kalau ini sudah klop, everything is okay. Nggak akan ada masalah. Gimana dengan umpan balik? Nah, umpan balik ini adalah respon. Respon yang akan diterima oleh si penerima pesan, yang akan kita terima dari si penerima pesan setelah proses penyajian terjadi dengan melewati berbagai macam gangguan, dengan melihat media yang digunakan, efeknya gimana. Nah, proses itu yang kita sebut umpan balik. Sesuai tidak? Sehingga TikTok terjadi. Informasi A yang diterima. Maka komunikasi menjadi efektif. Namanya juga baru belajar. Maka saya ajak Anda untuk mengenali step to step, 1 demi 1. Biar Anda paham dan Anda mengerti, juga Anda tahu setiap unsur dari sebuah proses komunikasi yang terjadi. Meskipun dari tadi saya sudah sebutkan. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah siapa saja atau apa saja unsur-unsur dari komunikasi itu. Nah, yang pertama yang kita sebut dari tadi itu adalah komunikator, atau orang menyebutnya pengirim pesan, dan banyak istilah-istilah lain. Yang jelas adalah sumber informasi, source-nya. Jadi si sumber, jadi ada istilah si sumber, ada si pengirim pesan, ada yang namanya komunikator. Siapa mereka? Mereka adalah kita, atau saya, atau orang yang menjadi sumber informasi yang ingin mengirimkan pesan atau ingin menyampaikan informasi dengan cara menyandikan pikiran. Menyandikan itu berarti ada proses pengkalkulasian bentuk-bentuk dari informasi tadi. Sandi berarti ada makna dari setiap bagian per bagian tadi. Jadi kita konversikan dalam tatanan bahasa yang lebih sederhana. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang panjang. Nah, sekarang gimana ketika sampai ke anak itu dengan kemampuan ini, dengan jenis orangnya begini, dengan rekaan kita orangnya seperti itu, apa yang kita bisa lakukan dalam proses menyandikan pesan tadi supaya dia gampang memahami. Maksudnya gini, kalau kita berhadapan satu level, misal di kondisi ilmiah antara dosen dan mahasiswa, itu bahasa ilmiah setinggi apapun bisa kita gunakan. Tapi jangan pernah coba-coba menganggap sepele atau merasa paling hebat bahwa Anda adalah orang ilmiah dengan segala jabatan fungsional yang Anda punya. Mau doktor, mau profesor, Anda tidak akan pernah berhasil menjadi seorang komunikator yang hebat ketika ingin menyampaikan sebuah informasi ke masyarakat umum yang notabene adalah petani yang barangkali sekolahnya juga tidak tamat SD atau SMP.
Kemudian kita lakukan pengabdian masyarakat di tengah-tengah mereka. Kita sampaikan bahasa-bahasa yang lugas, ilustrasi yang tinggi, yang menurut kita keren. Supaya kita diakuin hebat. Hebat iya, tapi informasi yang kita sampaikan tidak akan sama dengan apa yang akan diterima oleh mereka. Paling mereka bingung, apaan yang disampaikan. Sementara titik keberhasilan efektivitas komunikasi tadi adalah sumber mengatakan A, maka A yang seharusnya diterima. Jadi ada kelegowoan, bukan keegoismean kita. Seakan-akan kita yang paling pintar, paling hebat. Justru di situ kita kelihatan tidak pintar. Komunikator yang pintar adalah ketika dia paham betul dia berhadapan dengan siapa dan apa senjata yang mesti dia gunakan supaya sampai kepada orang yang akan dia jadikan sebagai komunikan tadi. Senjatanya inilah yang kita sebut sebagai proses penyampaian pesan tadi. Menghadapi anak-anak, maka senjatanya adalah senjata anak-anak, bahasa anak-anak. Jangan bawa bahasa-bahasa dunia, bahasa-bahasa universal, atau bahasa-bahasa tingkat tinggi. Itu komunikator atau pengirim pesan. Yang kedua adalah pesan itu sendiri atau informasi itu sendiri. Pesan atau informasi itu, kalau bahasa kerennya menurut teori ini ilmiah, adalah produk fisik aktual dari penyampaian oleh komunikator atau pembicara. Bentuknya bisa tulisan, bisa gerakan, bisa verbal, ekspresi wajah, apapun bentuknya. Karena komunikasi itu tidak hanya berupa kata-kata. Itu pesan. Setiap ide, setiap informasi, setiap pesan yang ingin disampaikan, itu kita sebut dengan pesan. Jadi sudah dua unsurnya. Pengirim pesan atau komunikator atau source. Yang kedua, pesannya atau informasinya atau message-nya. Yang ketiga, ada saluran. Saluran ini yang kita sebut sebagai perantara atau media yang dipakai dalam menempuh perjalanan pesan tadi. Akan muncul pertanyaan misalnya gini, seringkali mahasiswa bertanya, Pak, kalau kita komunikasinya secara langsung medianya apa dong? Kalau kita dari jauh, it's okay, media yang kita gunakan adalah handphone. Nah kalau kita ngomong langsung, medianya apa? Mulut bukan media. Medianya itu justru adalah udara, proses penyampaian informasi. Jadi sampai ini, jadi dalam struktur fisik nggak kelihatan, tapi apa yang keluar dari voice-nya suara kita ini nggak akan pernah nyampe ke lawan bicara ketika tidak ada ruang penuh dengan udara ini. Nah, jadi ini alam semesta ini adalah medianya. Nah, saluran lain apa? Saluran formal disediakan oleh organisasi kalau kita lebih ciutkan dan mengikuti rantai otoritas dalam organisasi, itu juga saluran. Saluran informal diciptakan secara spontan, muncul sebagai tanggapan terhadap pilihan-pilihan individual. Nah, jadi kalau medianya yang seperti tadi alat, maka bentuknya udara. Kalau salurannya terbagi, kita pecah dua lah paling tidak, formal, informal. Formal disediakan oleh organisasi atau lembaga, kemudian mengikuti rantai otoritas dalam organisasi tersebut. Sementara informal diciptakan secara spontan, kita yang menciptakan, dan muncul sebagai tanggapan terhadap pilihan-pilihan dari individual dalam proses komunikasi tadi. Sudah 3. Yang keempat, nggak mungkin komunikasi yang terjadi kalau yang keempat ini nggak ada. Kita menyebutnya komunikator atau penerima pesan atau komunikan, bukan komunikator, komunikan. Receiver, penerima pesan. Siapa dia? Itu objek yang menjadi sasaran tempat pesan itu akan disampaikan. Kan nggak mungkin kita bicara sendiri meskipun ada istilah komunikasi intrapersonal. Tapi dalam proses menyampaikan pesan ketika interaksi dengan orang lain,
dengan interpersonal, komunikasi interpersonal, mustahil tidak ada yang namanya komunikan. Nah, artinya gini, sebelum pesan diterima dilakukan penerjemahan. Nah, penerjemahan inilah yang kita sebut pengkodingan atau penyandian tadi. Sehingga apa? Simbol-simbol dari pesan-pesan yang akan kita sampaikan bisa dipahami oleh komunikan. Nah, jadi simbol-simbol itu yang kita rangkai menjadi tatanan bahasa yang gampang dan mudah dipahami oleh si komunikan. Nah, itu proses penyandian namanya. Jadi sudah 4. Yang kelima, tapi itu termasuk pada unsur, yaitu gangguan atau noise. Nah, artinya apa? Mewakili berbagai bentuk hambatan. Berbagai bentuk hambatan dari komunikasi yang mengacaukan kejelasan pesan. Sehingga gangguan itu menjadi sumber terjadinya miskomunikasi. Dan terakhir adalah umpan balik, yaitu sarana pengecekan apakah pesan telah diterima seperti yang dimaksudkan atau yang diharapkan oleh si komunikator. Jadi itu dia lebih kurang ada 6 atau 5 unsur komunikasi. Dari unsur-unsur komunikasi kita masuk kepada tujuan. Pasti akan muncul dalam pikiran Anda, sebenarnya apa sih tujuan seseorang berkomunikasi? Atau ada maksud tidak bahwa kita mesti berkomunikasi dengan seseorang atau orang lain? Ya kita review aja, kita bawa aja ke diri kita sendiri. Bahwa setiap kita ingin menyampaikan sesuatu pasti ada maksud. Nggak usah jauh-jauh, anak bayi aja sekalipun. Tapi yang paling paham komunikasi bayi itu ya pasti orang tuanya. Yang paling mengerti itu pasti mamanya. Sehingga bayi ketika mengeluarkan suara tangisan itu komunikasi. Hanya orang tua, hanya ibunya yang paham. Tangisan model A itu artinya lapar. Tangisan yang sama menurut orang lain, tapi dirasakan berbeda oleh emaknya, oleh ibunya. Karena ada tangisan yang bermakna sakit perut. Ada tangisan yang berarti bahwa dia minta mimi. Jadi beda setiap tangisan. Artinya apa? Yang namanya manusia hidup pasti berkomunikasi. Itu yang saya bilang di awal, tidak satu pun manusia dan makhluk di muka bumi ini yang tidak melakukan komunikasi. Dan tidak satu pun proses komunikasi itu yang tidak punya maksud dan tujuan. Nah, itu yang saya contohkan dengan bayi tadi. Bayi saja yang menurut kita tidak bisa mengekspresikan diri ternyata punya tujuan. Ternyata mereka berkomunikasi. Dan komunikasi terdekatnya adalah dengan orang tua. Nah, secara umum dalam situasi tertentu komunikasi itu dimaksudkan atau ditujukan untuk membangun pengetahuan, membentuk sikap, membentuk pendapat atau tingkah laku antara seseorang atau sejumlah orang dalam rangka apa? Dalam rangka merubah pikiran, merubah paradigma, merubah informasi, merubah wawasan sehingga ada efek tertentu. Efek itu yang kita harapkan itu artinya terjadi perubahan. Misalnya Anda sekarang yang lagi belajar. Dengan proses belajar, proses komunikasi terjadi. Efek akhirnya apa? Terjadi perubahan gaya berpikir. Terjadi perubahan proses menerima sesuatu. Dan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik bagaimana Anda memutuskan sesuatu. Karena pengalaman-pengalaman komunikasi itu yang mengekspresikan, yang membuat Anda menjadi lebih paham, lebih mengerti bagaimana menghadapi sesuatu, bagaimana menghadapi masalah, bagaimana bersikap ketemu dengan seseorang, bagaimana bertingkah laku terhadap orang yang lebih tua. Nah, itu proses komunikasi semuanya. Dan melalui proses belajar yang intinya semuanya adalah komunikasi, terjadi perubahan wawasan, terjadi perubahan pengetahuan. Dan itulah tujuan terbesar dari sebuah proses komunikasi. Bagaimana dengan fungsi-fungsi dari komunikasi? Beda tujuan maka berbeda dengan fungsi. Kalau kita lihat secara teori dari berbagai macam sumber, jurnal, buku-buku, apakah buku babon atau buku terbaru, secara konsep hampir sama. Nah, fungsi yang pertama apa? Sebagai media ekspresi, aksi, interaksi, nilai-nilai manfaat dan keluhuran budi dan budaya. Nah, itu menjadi
Fungsi pertama jadi komunikasi, fungsinya adalah sebagai media ekspresi. Contohnya apa? Kesedihan saya melalui komunikasi saya ungkapkan sebagai media ekspresi saya bahwa saya lagi sedih. Kemarahan saya ungkapkan lewat komunikasi kepada seseorang, itu sebagai bentuk media ekspresi. Jadi dimanfaatkan apa? Komunikasi. Makanya benar, komunikasi salah satu fungsinya adalah sebagai media ekspresi, ungkapan perasaan. Nah, yang kedua fungsinya adalah proses aktivitas pengembangan kreativitas dan inovasi atau penciptaan pengetahuan. Kita ambil satu, proses pengembangan kreativitas. Ketika Anda ingin melakukan sesuatu sebagai bentuk kreativitas, nah sekarang misalnya karena kita adalah dalam kondisi pandemik, sehingga proses pembelajaran masih online. Pembuatan tugas harus disampaikan dalam bentuk video misalnya. Ini proses, bukan Anda saja sebagai mahasiswa, tapi dosen pun dituntut untuk menyampaikan materi-materi melalui video pembelajaran salah satunya. Dan ini proses kreativitas, pengembangan diri. Yang dulu dosen tidak tahu, sekarang terpaksa harus tahu. Yang dulu tidak mau membuat, sekarang harus. Yang dulu nggak ngerti medsos, mau tidak mau harus. Semua inti di dalam proses kata harus tadi adalah komunikasi. Seperti sekarang yang saya tayangkan ke Anda. Anda melihat video pembelajaran ini adalah proses interaksi kita. Interaksi itu adalah komunikasi. Karena saya ingin menyampaikan informasi tentang teori-teori komunikasi, saya sampaikan lewat media sebagai bentuk kreativitas saya hari ini. Dan itu sampai ke Anda. Maka benar, fungsi kedua dari komunikasi adalah proses aktivitas pengembangan kreativitas dan inovasi. Dan begitu banyak lagi proses atau pengembangan kreativitas dan inovasi yang lain. Dan kalau kita lihat fungsi-fungsi komunikasi yang lain bejibun banyak sekali. Karena hampir semua aspek kehidupan tersentuh oleh komunikasi. Karena tidak satupun manusia bahkan makhluk hidup yang tidak berkomunikasi. Jadi fungsinya terkenain semuanya. Apakah transfer atau pemindahan pengertian atau pengetahuan, ya pasti sekarang itu terjadi. Dengan tidak tahu menjadi tahu. Nggak usah jauh-jauh, orang bergosip misalnya. Bergosip itu adalah proses transfer pengetahuan tentang kabar seseorang yang Anda tidak paham selama ini, sekarang jadi paham. Anda tidak tahu, Anda jadi tahu. Anda mengerti menjadi tidak mengerti atau sebaliknya. Nah itu adalah transfer atau pemindahan pemahaman atau pengetahuan. Termasuk sekarang pembelajaran adalah proses transfer informasi dan penambahan wawasan. Evaluasi efektivitas proses komunikasi, fungsi lainnya adalah koreksi, fungsi berikutnya adalah pengendalian, penguasaan lingkungan, apalagi evaluasi dan juga transformasi diri, dan banyak sekali fungsi-fungsi yang lain. Jadi beberapa yang saya jelaskan di awal, mudah-mudahan itu menjadi manifestasi Anda untuk bisa koreksi dan menganalisis, melihat fungsi-fungsi komunikasi lainnya. Seluruh mahasiswa dalam perkuliahan komunikasi organisasi, kembali kita lanjutkan analisis kita, pembelajaran kita tentang bagian per bagian dalam proses komunikasi. Tadi sempat saya singgung di awal, tujuan secara umum berkomunikasi itu apa? Apakah di dalam konteks sosial secara umum atau justru di dalam organisasi? Kemudian ada yang bertanya, kalau diurai lebih jauh, apa saja sebenarnya tujuan dari seseorang atau kita saat berkomunikasi? Apa tujuannya? Yang pertama adalah untuk mengubah. Mengubah apa? Mengubah persepsi, sikap, dan perilaku, termasuk mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku orang lain. Misalnya saat inilah, saya lagi dalam proses atau kita dalam proses pembelajaran. Saya menyampaikan informasi ini dalam rangka mempengaruhi Anda, mengubah
atau merubah wawasan Anda, persepsi Anda tentang komunikasi. Selama ini komunikasi menurut Anda, nah sekarang dengan menyampaikan ini, paling tidak saya ikut mempengaruhi. Sehingga konsep dalam pikiran Anda bisa berubah. Oh ternyata itu yang komunikasi. Oh ternyata setiap orang berkomunikasi. Oh ternyata bayi itu saat menangis itu ternyata ada maksudnya. Oh ternyata bunyi tangisan yang menurut kita sama itu punya makna yang berbeda-beda. Nah, itu artinya terjadi perubahan. Perubahan persepsi karena saya berhasil mempengaruhi persepsi Anda, pengetahuan Anda, dan sikap termasuk perilaku. Sehingga dalam perilaku berikutnya Anda mencoba melakukan itu, menelaah itu. Nah, jadi tujuan utama dari berkomunikasi adalah untuk mengubah dan mempengaruhi persepsi termasuk sikap dan perilaku seseorang atau lawan bicara kita. Dan yang kedua tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai alat menyatukan aktivitas. Kalau dalam organisasi berarti menyatukan aktivitas organisasi. Maka muncul aturan, muncul persepsi, muncul SOP. Komunikasi melalui komunikasi tertulis atau tidak, sehingga di dalam sebuah lembaga atau organisasi setiap orang mengikuti itu, maka terjadilah yang namanya proses bersama menyatukan aktivitas itu, sehingga setiap orang melakukan sesuai dengan role atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga, apakah itu tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, yang ketiga, komunikasi itu buat organisasi adalah untuk mencapai tujuan dari lembaga atau organisasi itu sendiri. Maka ada garis perintah namanya otoritas. Dalam proses otoritas itu komunikasi, rapat komunikasi, pembagian kerja komunikasi. Semua yang kita lakukan dalam lembaga atau organisasi adalah proses komunikasi. Apakah antara bawahan dengan bawahan, bawahan dengan pimpinan, pimpinan dengan bawahan, atau secara apapun bentuknya, dari siapa ke siapa yang ada di lembaga. Dalam rangka apa? Melakukan segala sesuatu secara maksimal melalui transfer komunikasi tadi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi di level manapun Anda bekerja, komunikasi terjadi. Dan apa yang Anda lakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Mungkin strategi dan caranya berbeda. Tapi melalui komunikasi, setiap orang yang ada di dalam lembaga itu ikut serta membantu proses pencapaian tujuan tadi. Nah, yang terakhir, begitu banyak tujuan ya, kita ambil satu lagi, untuk menciptakan kepuasan dan penyaluran rasa ingin tahu. Gimana orang akan puas? Gimana karyawan akan puas? Gimana Anda sebagai mahasiswa bisa puas? Saya sampaikan melalui komunikasi. Puas artinya apa? Oh ternyata komunikasi itu tidak sesulit yang dibayangkan lewat analisis atau penjelasan yang lebih sederhana yang saya sampaikan. Teman-teman mahasiswa semuanya, barangkali demikian, dan ini merupakan pertemuan pertama tentang konsep secara umum. Apa, seperti apa, dan bagaimana komunikasi, dan seperti apa pula komunikasi dalam organisasi tersebut. Saya berharap Anda memahami ini, sekalian juga memperlebar wawasan dan pengetahuan Anda dengan mencari sumber-sumber belajar lainnya. Mudah-mudahan semakin klop, semakin membuat Anda bisa mengerti dan paham ternyata komunikasi itu adalah bagian yang sebenarnya sudah kita lakukan, tapi sulit untuk dikemukakan secara teori. Nah, itu tadi yang saya jelaskan ke Anda. Sehingga nanti pada akhirnya Anda pun bisa menjelaskan kepada orang lain tentang konsep-konsep komunikasi organisasi ini. Nah, itulah salah satu tujuan dari komunikasi tadi, untuk merubah paradigma sikap dan perilaku. Sehingga setiap Anda yang sekarang ada dalam ruang virtual bersama saya Dr. Hanifal Kadri bisa memiliki wawasan sikap dan perilaku yang lebih baik terkait dengan konsep yang kita bahas untuk hari ini. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi dalam pertemuan lainnya dengan materi-materi yang lebih menarik dan lebih jauh terkait dengan komunikasi di dalam organisasi. Kita akan urai, kita akan kenali satu demi satu, sehingga nanti lahirlah
orang-orang atau manusia-manusia di kelas virtual ini yang hebat, yang mampu berkomunikasi secara baik. Lahirnya komunikator-komunikator handal, public speaker hebat. Saya berdoa demikian, sehingga perkuliahan ini menjadi perkuliahan yang bermanfaat untuk Anda. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya Hanifal Kadri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.